waktu itu didorong oleh semangat tidak mau bangsa kita kalah dengan bangsa lain. Jadi terus terang saja, waktu itu kita sudah punya gagasan lama untuk mengibarkan merah putih di puncak tertinggi dunia. Sudah sejak tahun 80-an. Tetapi kita selalu tidak punya sponsor, selalu kekurangan uang, tidak bisa terkumpul kemampuan untuk mengirim ekspedisi ini. Sampai suatu saat tahun 96 kalau tidak salah, 95 akhir 96, kita dengar ada pernyataan dari seorang Perdana Menteri negara tetangga kita yang menyatakan akan mengibarkan bendera mereka kalau tidak salah pada tanggal yang disebut waktu itu adalah, kalau tidak salah, tanggal Mei, 10 Mei tahun 96. Mereka umumkan 10 Mei 96. Nah, pada saat itu saya kumpulkan beberapa junior saya, perwira-perwira di Kopassus, dan beberapa tokoh dari pencinta alam Indonesia dari beberapa kampus. Saya tanya, kita negara terbesar di Asia Tenggara, apa kita tidak berbuat apa-apa? Apa kita rela mereka akan lebih dulu dari kita? Dan kalau Olimpiade itu tiap 4 tahun, kalau Piala Dunia sepak bola tiap 4 tahun, tapi kalau sudah di puncak Everest itu hanya sekali terjadi dalam sejarah. Jadi bagi kita waktu itu kesimpulan, risiko terlalu besar untuk kehormatan bangsa Indonesia. Sehingga saya tanya junior-junior, mereka mengatakan bisa. Kemudian saya kumpulkan dan akhirnya kita wujudkan suatu ekspedisi di mana waktu itu tantangannya besar. Bahkan saya dituduh orang gila. Pelatih yang terbaik di dunia pun namanya Anatoly Bukrev. Kita cari, kita bawa. Dia juga mengatakan, Jenderal, dibutuhkan waktu 3 tahun untuk persiapan. Waktu itu September 95. Saya katakan tidak ada waktu 3 tahun. Kita harus, merah putih harus di puncak Everest sebelum 10 Mei 96. Dia mengatakan impossible. Tetapi saya akhirnya agak memaksakan. Saya katakan ini kepentingan bangsa Indonesia. Anda mau bantu atau tidak? Akhirnya dia mengatakan, saya mau lihat calon anggota Anda. Kumpulkan yang terbaik. Nah, saya keliling. Saya pilih yang terbaik dari Kopassus. Saya pilih yang terbaik dari pecinta alam. Kalau tidak salah ada Wanadri, Mapala, ada beberapa organisasi lain. Kita kumpulkan di Cijantung dan Anatoly Bukrev melihat. Setelah 1 jam dia masuk kantor saya, dia mengatakan, Jenderal, dari apa yang saya lihat, mungkin bisa. Dia katakan, mungkin bisa. Saya tanya, dari mana kau menilai? Kamu lihat mereka, tapi kamu tidak menguji mereka. Ya, saya belum menguji mereka. Tapi Jenderal, saya lihat mata mereka. Saya lihat di dalam mata mereka ada semangat. Jadi mungkin bisa berhasil. Jadi ini
pengakuan si pelatih Rusia ini yang sudah almarhum. Dia melihat matanya anak-anak muda kita. Di matanya, menurut Anatoly, saya melihat ada semangat. Mereka ingin berbuat yang terbaik. Saya kira mungkin bisa berhasil. Oke, kalau Anda mengira mungkin berhasil, kita laksanakan. Apa yang Anda butuh, kita akan cari. Siapa yang Anda pilih yang terbaik, silakan Anda pilih dari yang ada. Di sini tulisannya adalah rekor Indonesia. Maka dengan sangat menyesal, walaupun di sini ada Pak Prabowo, ya, Muri terpaksa menolak ajuan rekor ini. Ini bukan rekor Indonesia, tapi rekor dunia. Itu lembaga pencatatan rekor yang lain kalau mau protes kita lawan bersama bahwa kita adalah bangsa yang paling hebat.